Anda tidak akan percaya ini. Di tengah desa Sukatani yang damai, dengan atap genteng berlumut dan anak-anak yang berlarian di halaman balai desa, sebuah retakan mengerikan dimulai dari sebuah acara makan malam keluarga. Suatu sore, seorang tetangga masih mendengar tawa renyah keluarga Pak Tono dari halaman rumah mereka. Hanya beberapa hari kemudian, seluruh keluarga beranggotakan 5 orang itu lenyap, meninggalkan meja makan yang sudah berjamur, pintu terkunci rapat dari dalam, dan sepotong pagar yang terpotong dengan jejak kaki asing yang mengarah langsung ke tepi sungai. Sejak saat itu, ketakutan mulai menyebar seperti tumpahan minyak ke seluruh desa. Orang-orang berbisik tentang Pak Sastro, seorang duda tua yang hidup menyendiri di gubuknya di bantaran sungai. Semua orang yakin dialah iblisnya. Tapi kebenaran terkadang jauh lebih menakutkan dari itu. Dalam cerita hari ini, saya akan membawa Anda mengikuti jejak polisi desa, mendengar langsung kesaksian-kesaksian yang bertentangan, dan menyaksikan sebuah plot twist yang tidak pernah diduga siapapun. Ini bukan sekadar kisah sebuah kasus. Ini adalah tentang bagaimana sebuah desa yang tenang berubah menjadi mimpi buruk. Jadi, pegang erat-erat kursi Anda, karena sebentar lagi saya akan menceritakan seluruh kejahatan yang terkubur di bawah lumpur dingin dan buaya-buaya yang belum sempat kenyang. Tidak ada seorang pun di Sukatani yang menyangka bahwa setelah hilangnya seluruh keluarga Pak Tono, akan ada nama-nama lain yang tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Anehnya, tidak ada yang benar-benar segera mencari mereka. Pak Harjo adalah yang pertama, seorang pemabuk tua yang biasa berkeliling kampung meminta segelas minuman untuk mengusir sepi. Orang-orang sudah terbiasa melihatnya duduk tertunduk di bawah pohon beringin di ujung desa, mengoceh tentang kawan-kawan seperjuangannya. Lalu suatu sore, gelas minumannya yang masih setengah terisi dan botol kosong tergeletak di rerumputan. Pak Harjo lenyap seperti uap alkohol. Tidak ada yang melihatnya pergi, hanya ada jejak kaki berlumpur bercampur dengan bekas ban motor tua yang mengarah ke tepi kebun. Beberapa hari kemudian, giliran Bimo, seorang kuli bangunan lajang yang sepanjang tahun bekerja mengaduk semen dan pasir untuk mencari nafkah, tidak banyak yang memperhatikannya selain beberapa teman minumnya. Malam sebelum menghilang, Bimo menerima sebuah telepon aneh. Pria di seberang telepon dengan logat dari luar Jawa yang lembut membujuk, "Ada kerjaan bagus, beberapa kali angkut barang bisa dapat jutaan." Keesokan paginya, gembok pintu kamarnya dicongkel, dompetnya masih utuh, telepon genggamnya hilang, dan Bimo pun ikut lenyap. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya ada desas-desus bahwa dia mungkin ikut orang untuk bisnis. Sudah bertahun-tahun hidup susah, wajar jika ingin mengubah nasib. Yang aneh adalah tidak ada yang benar-benar percaya ini adalah kasus orang hilang sampai polisi turun tangan. Ketika kedua orang ini disandingkan, barulah seluruh desa Sukatani merinding. Orang-orang yang hilang ini semuanya lenyap diam-diam, tidak punya kerabat dekat yang akan berteriak-teriak mencari mereka. Dan sepertinya ada seseorang yang tahu persis akan hal itu. Orang-orang mulai takut. Seluruh kampung saling mengingatkan untuk mengunci gerbang sebelum tidur. Para pria yang pergi minum-minum di malam hari pun waspada terhadap bayangan orang asing. Dari satu kasus hilangnya keluarga Pak Tono, kini menjadi sebuah rantai, seolah-olah seseorang sedang mengumpulkan nasib-nasib malang, mendorong mereka ke tepi sungai, dan membiarkan teriakan minta tolong mereka lenyap di telan malam. Jika bukan karena jejak-jejak kecil itu, botol minuman, jejak kaki berlumpur, gembok yang dicongkel, dan telepon dengan suara logat asing itu, orang-orang seperti Pak Harjo dan Bimo mungkin akan benar-benar dilupakan.
Tapi justru merekalah bayangan-bayangan yang terlupakan itu yang meninggalkan petunjuk paling penting. Kejahatan tidak memilih si kaya atau si miskin. Ia memilih mereka yang lemah dan yang sudah biasa diabaikan oleh masyarakat. Di Sukatani, orang paling takut pada tanah bantaran sungai, dan yang kedua adalah Pak Sastro yang aneh. Pak Sastro adalah seorang duda, anak-anaknya merantau bekerja, meninggalkannya sendirian di sebuah gubuk reyot yang terletak persis di tepi sungai. Jalan masuk ke gubuknya ditumbuhi tanaman rambat liar, dengan tumpukan batu bata dan besi tua, yang membuatnya tampak seperti kuburan besi. Sehari-hari, ia pendiam dan jarang bicara. Siapapun yang berpapasan dengannya hanya akan mendengar gumaman tidak jelas. Setelah hilangnya keluarga Pak Tono, lalu disusul Pak Harjo dan Bimo, bisik-bisik di kampung pun semuanya mengarah pada Pak Sastro. Orang-orang mulai merangkai cerita. Malam keluarga Pak Tono hilang, seorang tetangga mengaku melihat Pak Sastro membawa cangkul di dekat pagar mereka. Seorang penjual lotre bercerita bahwa hari itu ia mendengar Pak Sastro mengumpat tentang sengketa tanah di bantaran sungai. Dan pria tua ini pernah mengancam akan membereskan siapapun yang berani menyentuh tanah miliknya. Polisi desa tidak punya pilihan lain selain mengetuk pintu gubuk Pak Sastro di tengah malam. Gubuk itu berbau apek dan kotor seperti sarang tikus. Golok berserakan di mana-mana, beberapa ekor ayam pincang berlarian. Sementara Pak Sastro sendiri setengah sadar. Ketika ditanya, ia menyipitkan mata, meludah, lalu menggeram. Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Membunuh siapa? Hilang, ya biarkan saja mereka. Semakin ditanya, semakin banyak kontradiksi dalam jawabannya. Kadang ia bilang malam itu tidur di gubuk, kadang ia bilang pergi ke sawah memasang perangkap tikus. Terlebih lagi, polisi menemukan sebuah kancing baju anak-anak yang berlumpur di semak-semak dekat gubuknya, jenis kancing yang sama persis dengan seragam sekolah anak Pak Tono. Tidak hanya itu, pagar di belakang rumah Pak Tono memang terpotong sebagian kecil. Jejak kaki berlumpur mengarah lurus ke tepi kanal, lalu berbelok ke arah jalan setapak menuju gubuk Pak Sastro. Menggabungkan semua itu, warga Sukatani berbisik. Pak Sastro yang aneh membunuh orang untuk balas dendam soal tanah, lalu mengubur mayatnya di bantaran sungai. Tapi hidup terkadang punya kejutan yang sulit dipercaya. Tim forensik kemudian memastikan bahwa jejak kaki berlumpur itu tidak cocok dengan telapak kaki Pak Sastro yang cacat. Seorang penyelidik bercerita bahwa saat mereka berhadapan dengan Pak Sastro, yang terlihat di matanya hanyalah kelesuan dan kebosanan, seorang pria tua kesepian yang kasar, tapi rasanya tidak cukup licik untuk merancang sebuah drama pembunuhan dan penyembunyian mayat yang begitu rapi. Akhirnya, ketika polisi terpaksa melepaskannya, seluruh desa pun gemetar. Jika bukan Pak Sastro, lalu siapa iblis yang sebenarnya? Mesin pompa keadilan baru saja kehabisan tenaga, sementara pintu neraka masih terbuka lebar. Dan di suatu tempat di dasar kanal itu, masih ada bayangan-bayangan yang setiap malam melambaikan tangan, memanggil, "Lihatlah kami, jangan lupakan kami." Setelah Pak Sastro terbukti tidak bersalah, segalanya menemui jalan buntu. Tepat pada saat itu, sebuah desas-desus menyebar dari mulut ke mulut di seluruh kampung. Pernah lihat truk pendingin parkir di tepi kebun tebu? Terdengar samar, tapi ketika polisi desa memeriksanya kembali, mereka terkejut. Beberapa malam sebelumnya, beberapa pemburu tikus mengaku pernah melihat sebuah truk box pendingin tua. Plat nomornya asing dan terus berputar-putar di sekitar hutan karet dan kebun tebu. Truk itu berhenti, lalu mematikan lampu. Ada orang yang terlihat mengangkat karung keluar masuk,
tapi tidak ada yang tahu apa isinya. Seorang tukang ojek malam bersumpah telah melihat wajah sopirnya, seorang pria berkulit gelap dengan logat campuran yang aneh. Ia ingat karena pria itu pernah bertanya arah menuju jembatan besi yang langsung terhubung ke jalan raya. Tukang ojek itu juga bercerita, mereka selalu melaju kencang. Box truk tertutup rapat, hawa dingin menyembur keluar seperti truk pengangkut ikan, tapi suara gemerincing dari dalam tidak terdengar seperti ikan. Jadi, dari kasus hilangnya satu keluarga, lalu Pak Harjo dan Bimo, semua kepingan teka-teki mulai berputar di sekitar satu hipotesis. Truk pendingin ini tidak mengangkut ikan, melainkan manusia hidup. Warga desa berbisik tentang penjualan organ dalam, bahkan para pedagang di pasar Sukatani saling bercerita. Mereka tidak perlu membunuh di sini. Mereka mengumpulkan orang-orang kesepian, memasukkan mereka ke dalam truk, dan membawanya jauh. Daging manusia lebih mudah dijual daripada daging babi, tahu tidak? Desas-desus itu terdengar tidak masuk akal, tetapi jika ditempatkan pada situasi saat ini, menjadi sangat logis hingga menakutkan. Karena Pak Harjo dan Bimo adalah orang-orang yang jika menghilang, tidak akan ada yang repot-repot melapor ke polisi. Satu panggilan telepon, satu janji pekerjaan ringan dengan gaji tinggi, lalu keheningan abadi. Polisi desa terpaksa memperluas penyelidikan. Mereka menyisir semua jalan tanah yang mengarah ke jalan raya, memasang pos pemeriksaan malam untuk memonitor truk aneh itu. Tapi komplotan itu cerdik, mereka muncul lalu menghilang, tidak meninggalkan plat nomor yang jelas. Hanya tersisa satu petunjuk tipis. Heri Santoso, pemilik peternakan buaya di tepi kanal, sering mengeluh di malam hari. Saya juga melihat truk itu beberapa kali di dekat sini, tapi siapa yang berani mendekat? Heri saat itu tampak seperti orang baik yang kebetulan menjadi saksi. Tapi beberapa polisi muda bercerita, cara bicaranya lihai, wajahnya tampak lugu, tidak ada yang curiga. Seolah-olah ia suka orang lain percaya bahwa ia tidak berbahaya. Di Sukatani, hawa dingin tidak hanya terasa dari dalam box truk itu, tetapi juga merayap di tengkuk orang-orang yang tidak tahu siapa lagi yang akan hilang berikutnya. Di tengah lautan desas-desus, hanya satu hal yang pasti, pelaku di baliknya tahu cara memilih mangsa. Dan ia masih berada di suatu tempat, duduk diam, menunggu kesempatan. Hati-hati, malam ini bisa jadi giliranmu. Di saat warga Sukatani masih setengah percaya, setengah tidak tentang truk pendingin itu, sebuah berita tak terduga telah membelokkan seluruh penyelidikan. Dan kali ini petunjuknya tidak berada di jalan raya atau di kebun tebu, melainkan di dalam perut seekor buaya. Semuanya berawal dari sebuah warung sate buaya kecil di pinggir jalan provinsi. Pemilik warung membeli beberapa ekor buaya kurus dari sebuah peternakan swasta untuk dijual dagingnya di akhir tahun. Seorang tukang potong yang sudah berpengalaman, namun saat membelah perut buaya ketiga, pisaunya menyentuh sesuatu yang keras dan berbunyi kletak. Si tukang potong mengira itu tulang besar, tetapi ketika ia mengeluarkannya, semua orang pucat pasi. Itu adalah tulang tangan manusia. Masih ada sisa-sisa urat yang kenyal dengan bau anyir yang pekat. Ketika informasi ini sampai ke Polres, sang komandan yang memimpin tim investigasi harus duduk dan menghela napas panjang. Karena semua arah penyelidikan tentang truk pendingin atau penjualan organ mungkin benar, tetapi penemuan ini menampar wajahnya dengan satu fakta. Orang-orang yang hilang tidak pernah meninggalkan tempat ini. Mereka telah ditelan hidup-hidup di tanah ini. Seluruh tim forensik malam itu berjaga di warung dengan sarung tangan, senter, dan ember es untuk mengawetkan sampel tulang.
Tidak ada yang percaya, hal yang sepertinya hanya ada di film horor ini terjadi di Sukatani, sebuah daerah pedesaan yang hanya akrab dengan kebun karet dan tebu. Dari potongan tulang ini, investigasi mulai menelusuri kembali setiap mata rantai. Dari mana buaya ini berasal, siapa yang memeliharanya, siapa yang menjualnya. Penelusuran petunjuk membawa mereka kembali ke satu nama yang terlupakan. Heri Santoso, pemilik peternakan buaya reyot di tepi kanal. Pria yang selalu mengeluh miskin, tetapi buayanya selalu gemuk, para pedagang yang datang memesan selalu memuji dagingnya yang enak. Dalam laporan, seorang penyelidik menceritakan bahwa ia harus berdiri terdiam lama di depan kolam semen penuh buaya milik Heri. Bau anyir yang menguar dari permukaan air berlumpur hitam, hewan-hewan itu menganga lesu, mata kuning mereka memantulkan cahaya senter. Ia langsung mengerti, jika seseorang ingin melenyapkan jejak manusia, tidak ada mesin penggiling yang lebih efisien daripada makhluk buas ini. Sekali masuk ke dalam perut buaya, serpihan tulang pun sulit ditemukan. Darah larut, tidak ada yang akan tahu. Namun, betapapun mengerikannya, potongan tulang yang secara tidak sengaja tersangkut di perut seekor buaya adalah teriakan terakhir dari para korban yang malang. Mereka telah dicabik-cabik dalam kegelapan, bercampur dengan suara kibasan ekor dan bau lumpur yang anyir. Namun, nyaris saja kejahatan ini lolos begitu saja, seperti hujan pertama di musim kemarau. Polisi mulai melacak rantai pasokan, siapa yang membeli, siapa yang menjual, siapa yang mengangkut. Para pedagang diinterogasi, mulut mereka berkelit, kami hanya mengangkut buaya, tidak membunuh siapapun. Tapi setiap jawaban mereka gemetar saat ditanya, apakah Anda tahu apa isi perut buaya itu? Petunjuk meledak ketika pedagang terakhir mengungkapkan sebuah kalimat yang membuat sang komandan tidak bisa tidur malam itu. Kami mengambil buaya dari peternakan si Heri, peternakan yang di tepi kanal di Sukatani itu. Dan kemudian, peta investigasi pun tergambar jelas. Panah-panah dari warung sate, restoran, rumah potong, dan pedagang, semuanya mengarah ke satu tempat yang sama. Bukan lagi truk pendingin tak kasat mata, melainkan peternakan buaya milik Heri Santoso yang menjadi rumah jagal berdarah yang sesungguhnya tempat rasa lapar para reptil itu dipelihara dengan nyawa orang-orang miskin. Seluruh tim investigasi berdiri di depan kolam, mendengar suara kibasan ekor yang menghantam dinding semen, dan merinding, karena mereka tahu potongan tulang itu hanyalah sisa, entah berapa banyak korban lain yang telah lenyap di dalam perut makhluk buas ini, tak ada yang tahu pasti. Ketika desas-desus tentang truk pendingin belum juga reda, sebuah tempat penampungan kulit buaya kecil di pinggiran Sukatani tanpa sengaja menyulut mimpi buruk yang lain. Kali ini bukan lagi desas-desus, melainkan bukti yang mengerikan. Cerita dimulai dari seorang tukang potong bayaran. Ia biasa dipanggil untuk memotong buaya di peternakan-peternakan sekitar. Pekerjaan yang jarang orang berani lakukan karena hewan ini tidak hanya buas, tetapi juga kotor dan bau. Hari itu, ia dipanggil oleh pemilik peternakan untuk memotong seekor buaya yang akan dijual ke pedagang dari Jakarta. Semuanya berjalan normal, sampai ia menusukkan pisaunya dalam-dalam ke perut seekor buaya seberat lebih dari 100 kilogram. Ujung pisaunya tersangkut pada sesuatu yang keras dan aneh. Sebagai pemotong buaya berpengalaman, ia tahu buaya menelan batu kerikil untuk membantu pencernaan, tapi benda ini bukan kerikil. Ketika ia mengeluarkannya, ia terdiam membeku. Itu adalah potongan tulang tangan manusia. Masih menempel beberapa serat urat kemerahan yang tidak mungkin salah dikenali sebagai tulang hewan. Ketakutan, ia melempar pisaunya dan lari, tetapi kabar itu tidak bisa dibendung. Hanya dalam semalam,
Polisi desa, BKSDA, dan tim forensik datang dan mengobrak-abrik tempat penampungan itu. Seorang penyelidik menceritakan bahwa suasana saat itu pekat dengan bau lumpur dan anyir, air kolam kental dan keruh. Beberapa buaya yang tersisa hanya diam, mata kuning mereka menatap lesu ke arah sorotan senter. Kami langsung mengerti, makhluk-makhluk ini tidak hanya makan ikan sisa atau bangkai bebek, mereka juga dibesarkan dengan daging manusia. Petunjuk dari potongan tulang itu membelokkan seluruh arah penyelidikan. Truk pendingin itu mungkin ada, tapi bukan untuk mengangkut organ keluar. Para pelaku telah membereskan semuanya di tempat, lalu mengubah mayat manusia menjadi pesta bagi kawanan buaya di bawah lapisan lumpur hitam. Mereka memeriksa buku catatan penjualan buaya. Semua buaya berasal dari satu tempat yang sama, peternakan milik Heri Santoso. Pria yang sepanjang tahun mengenakan pakaian lusuh. Mulutnya selalu mengeluh beternak itu sulit dan rugi terus. Tapi buayanya gemuk secara tidak wajar. Para pedagang berbisik, Heri menjual buaya murah, kulitnya tebal, jarang sakit, dan dagingnya padat. Tapi tidak ada yang menyangka kepadatan itu didapat dari memberi makan orang-orang hilang, bayangan-bayangan yang tak pernah ada yang mencari. Di ruang komando malam itu, sang komandan menunjuk peta Sukatani, melihat panah-panah merah yang ditarik dari potongan tulang, tempat pemotongan, buku jual beli, semuanya mengarah ke satu titik. Kolam buaya milik Heri Santoso, sarang pemangsa manusia yang sesungguhnya terletak persis di tepi kanal ini. Potongan tulang itu ia telah berbicara, mewakili nyawa-nyawa yang bahkan tak sempat meninggalkan foto. Kami belum hancur sepenuhnya, kami masih di sini, gali kami semua. Di Sukatani, Heri Santoso pernah dipanggil dengan berbagai nama. Heri si peternak buaya, Heri si pekerja keras, Heri yang baik hati. Ia memelihara buaya di tepi kanal, kolamnya selalu dipenuhi makhluk-makhluk sepanjang beberapa meter, mendengus seperti monster yang tertidur. Siapapun yang bertanya, Heri hanya tersenyum canggung dengan logat campuran. Cuma cari makan, Mas. Tidak makan orang kok. Jangan takut. Sehari-hari ia memanggul karung pakan, bekerja di pasar, atau bertelanjang dada membersihkan eceng gondok di kolamnya. Sesekali ia bahkan memberi tetangga beberapa kilogram daging buaya dan tuak sebagai tanda persahabatan. Ketika polisi bertanya tentang truk pendingin misterius, Heri dengan lihai berkata, "Saya juga lihat kok, truknya lewat pinggir kanal tengah malam. Saya takut sampai tidak berani keluar." Wajah polosnya itu telah menipu tidak hanya warga desa, tetapi juga para penyelidik. Tetapi ketika potongan tulang manusia ditarik keluar dari perut buaya, topeng kedamaian itu mulai retak. Penyelidikan mengungkap, Heri pernah membeli anakan buaya dengan harga murah dari peternak gagal, semuanya dalam kondisi kurus dan sakit-sakitan. Namun hanya dalam beberapa bulan, buaya-buayanya membesar seolah diberi makan sesuatu yang sangat istimewa. Tetangga memperhatikan bahwa setiap malam ada suara motor aneh di jalan tanah menuju kolamnya. Suara pertengkaran, umpatan, lalu hening. Setelah itu, buaya-buayanya akan bergejolak dan permukaan air yang kotor mengeluarkan bau anyir yang tak tertahankan. Sepasang suami istri pemulung bahkan bersaksi. Mereka pernah diam-diam menjual besi tua kepada Heri tengah malam, dan tanpa sengaja melihat sebuah karung goni basah kuyup oleh darah tergeletak di samping kandang buaya. Saat itu mereka mengira Heri memotong babi curian. Tidak ada yang berani menyebarkan gosip. Malam, saat tim penyidik menggerebek peternakannya, Heri masih duduk di teras. Cahaya lampu kuning yang berkedip-kedip menyoroti wajahnya yang tersenyum tipis. "Ada apa, Pak? Kok ramai-ramai? Peternakan saya tidak ada apa-apa."
Tapi di matanya, sorotan senter yang mengarah ke kolam gelap seolah mengelupas setiap lapisan topengnya. Harry perlahan berdiri, matanya tidak berkedip saat mendengar suara mesin pompa dinyalakan, bersiap menguras kolam. Seorang penyelidik menceritakan. Dalam sekejap, mereka melihat di wajah Harry bukan lagi ekspresi lugu, melainkan tatapan dingin sedingin baja, tatapan seseorang yang tahu semua rahasianya akan segera terungkap ke permukaan lumpur. Buaya-buaya itu lapar. Mungkin kalian juga penasaran mereka makan apa. Ia melontarkan sebuah kalimat, suaranya ringan seperti embusan angin, tapi membuat semua yang hadir merinding. Selama malam-malam pemompaan air dan pengerukan lumpur, serpihan tulang bercampur urat daging mulai muncul ke permukaan. Cincin perak milik Bimo, kancing baju anak-anak, bahkan kalung milik Pak Harjo, semuanya tergeletak di dasar kolam seperti nisan tanpa nama. Polisi memeriksa riwayat teleponnya, menemukan panggilan-panggilan tengah malam, janji untuk mengantar umpan segar. Harry tidak pernah meninggalkan Sukatani. Ia tidak butuh truk pendingin untuk membawa korbannya pergi. Semuanya dicabik-cabik di tepi kanal. Dilemparkan langsung ke buaya-buaya lapar. Harry tidak hanya membunuh untuk menghilangkan jejak. Ia memilih orang-orang yang tak akan dicari, mengubah kejahatan menjadi alat untuk membesarkan ternaknya, lalu menjualnya ke pasar seolah menjual sepotong daging babi segar. Kejahatannya begitu rapi, hingga jika bukan karena potongan tulang yang tersangkut itu, mungkin peternakan buaya itu akan terus beroperasi diam-diam sebagai mesin penggiling manusia hidup di tengah-tengah persawahan Sukatani. Dan hingga saat surat perintah penangkapan dibacakan, Harry masih tersenyum, gigi kuningnya terlihat di balik janggutnya yang berantakan. Saya tidak membunuh siapa-siapa, mereka sendiri yang masuk ke kolam saya. Lalu ia menunjuk ke arah lumpur hitam pekat, tempat kawanan buayanya masih menganga, menatap ke atas, seolah menunggu pesta baru. Malam itu, di Sukatani, ketika peternakan buaya milik Harry Santoso disegel, warga di sekitar kanal masih tidak percaya bahwa kolam lumpur yang mereka kenal itu menyembunyikan sesuatu yang begitu mengerikan. Mereka berkerumun menyorotkan senter, melihat mesin pompa menderu seperti binatang buas yang mengais masa lalu. Suara air deras membawa lumpur keruh mengalir ke sawah. Sang komandan penyelidik berdiri di tepi kolam, terdiam. Ia pernah menyaksikan banyak tempat kejadian perkara yang berdarah. Tapi ini pertama kalinya seluruh kawanan buaya menjadi barang bukti hidup. Sekawanan mesin penggiling manusia yang diam-diam berbaring di dalam lumpur. Semakin banyak air dipompa, dasar kolam semakin terlihat dengan lapisan lumpur hitam pekat. Kawanan buaya panik, mengibaskan ekor dan mendesis. Sepasang mata kuning mereka menatap lesu ke arah kerumunan orang. Setiap ayunan cangkul yang mengangkat lumpur ke darat, setiap bisikan para penyelidik membuat udara semakin pekat dengan bau anyir yang tak tertahankan. Seorang petugas forensik muda, tangannya sedikit gemetar saat menyentuh sesuatu yang keras di bawah lapisan lumpur bercampur serpihan tulang. Ia terdiam, sebuah tengkorak manusia dengan sisa rambut yang masih menempel di lumpur. Lalu yang kedua, ketiga, setiap tengkorak menjadi bukti tak terbantahkan bahwa di dasar kolam ini tidak hanya ada satu korban. Cincin perak milik Bimo ditemukan di antara lumpur, sementara bekas goresan aneh pada tulang tangan yang baru ditemukan menunjukkan bekas potongan melintang yang rapi, seolah dipotong sebelum dilemparkan untuk dicabik-cabik buaya. Kawanan buaya semakin bergejolak saat air surut, memperlihatkan bau lumpur yang semakin pekat. Di bawah sorotan senter,
potongan tulang kaki, serpihan kalung perak, dan kancing baju anak-anak satu persatu diangkat. Barang-barang bukti itu seolah menjadi suara orang mati yang telah lama bungkam dan kini akhirnya terlihat. Sementara itu, Heri Santoso masih berdiri di teras peternakannya, diam menatap proses pengurasan kolam, tangan di saku celana, bibirnya menyunggingkan senyum separuh mengejek, separuh menang. Ketika seorang penyelidik mendekat, Heri hanya berkata dengan suara kering, "Cari saja apa yang mau kalian cari. Awas, nanti tangan kalian digigit karena mereka lapar." Kalimat itu membuat orang merinding, karena bukan hanya ancaman, melainkan pengakuan yang menyimpang. Heri menganggap buaya-buayanya sebagai kaki tangan. Setiap kali melemparkan umpan segar ke kolam, ia menobatkan dirinya sendiri sebagai penguasa yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang menjadi makanan. Malam itu, suara pompa, suara lumpur dikeruk, dan suara buaya bergejolak terdengar seperti gema dari sebuah kuburan tanpa dasar. Seluruh warga berkumpul di kedua sisi kanal. Tidak ada yang berani bicara keras. Seorang nenek terisak, "Mungkin anakku juga ada di bawah sana." Seorang penyelidik saat menutup buku laporannya menulis beberapa kata dengan cepat. Tidak ada lagi yang bisa bersuara dari dasar kolam ini. Tetapi setiap potongan tulang yang diangkat adalah dakwaan yang lebih kuat dari kesaksian manapun. Saat malam berlalu, dasar kolam tampak seperti luka menganga di tanah Sukatani. Buaya-buaya digiring ke atas truk, peternakan reyot itu disegel, dan Heri Santoso diborgol dan dibawa pergi. Matanya masih melirik ke arah kolam yang kering, bibirnya bergetar seperti tertawa dan menangis. Buaya-buaya itu juga akan mati, tapi di luar sana masih banyak orang tak berguna. Heri Santoso diborgol dan dibawa ke kantor polisi saat fajar menyingsing setelah semalaman menguras kolam buaya. Ruang interogasi saat itu kecil. Cahaya lampu kuning memantul di dinding, persis seperti dinding kandang buaya. Di luar, bau lumpur anyir seolah masih menempel di pakaian para penyelidik. Heri duduk di sana, punggung bersandar di kursi, wajahnya pucat, tangannya masih kotor oleh lumpur kering. Ia diam, sesekali menjilat bibir, melirik berkas yang penuh dengan foto tengkorak dan serpihan tulang. Penyelidik senior yang duduk di hadapannya menggeram. "Kenapa harus buaya? Kamu pikir kamu pintar sekali?" Heri tertawa sinis, membuang dahak ke lantai. "Pintar? Kalian pikir siapa yang bisa memelihara sekawanan mesin penggiling tulang tanpa meninggalkan jejak? Aku bisa karena aku tahu siapa yang pantas untuk lenyap." Pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi menghantam Heri. Kenapa memilih Pak Harjo? Kenapa Bimo? Apa dendamu pada keluarga Pak Tono? Tapi ia tidak pernah menyebut kata dendam. Ia hanya menatap lekat ke bohlam lampu. Suaranya melayang seolah sedang bercerita tentang pakan ternak. Mereka miskin, kotor, pemabuk, tidak berguna. Hidup hanya bikin sempit bumi. Aku berbuat baik, buaya-buaya dapat makan, dan mereka tidak perlu lagi hidup menderita. Penyelidik muda yang mencatat berita acara, tangannya gemetar mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Heri, karena dalam suara seraknya itu tidak ada sedikit pun penyesalan. Bagi Heri, para korban bukanlah manusia, mereka hanyalah bahan baku. Ia tidak membunuh untuk merampok, tidak membunuh untuk balas dendam. Ia membunuh untuk membuktikan bahwa ia bisa mengendalikan kematian, sebuah kekuasaan tertinggi yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pecundang sepertinya seumur hidup. Berkas kasusnya dibuka,
Harry ternyata adalah anak yang dibuang di tepi kanal, tanpa ayah, tanpa ibu, besar dengan memulung dan mencari sisa ikan di pasar. Ia begitu direndahkan oleh masyarakat, hingga ia sendiri membenci segala sesuatu yang lemah dan kotor di sekitarnya. Semakin tertekan, Harry semakin ingin menjadi dewa bagi kawanan buayanya, memelihara mereka dengan nyawa-nyawa yang persis seperti ketakutannya di masa lalu. Seorang penyelidik tua berbisik, "Aku sudah bertemu banyak pembunuh karena utang, karena dendam, tapi jenis yang membunuh untuk menjadi Tuhan baru kali ini aku lihat." Selama beberapa malam interogasi, Harry tidak pernah menundukkan kepala. Ia dengan sadar menceritakan secara rinci bagaimana cara membujuk korban, segelas tuak di bawah pohon beringin, telepon tawaran kerja ringan gaji tinggi, karung goni berat yang diseret ke tepi kolam. Ia begitu fasih seolah sedang membaca buku catatan peternakan, sementara para korban telah berubah menjadi pakan bergizi agar buaya-buayanya tidak pergi. Ketika polisi bertanya, "Apa kau pernah bermimpi tentang orang-orang yang sudah mati itu?" Harry menyipitkan mata, mengelengkan kepala, dan tertawa hambar. "Buaya saja mungkin bermimpi, aku tidak." Kesaksian-kesaksian kering itu menutup berita acara, tetapi membuka sebuah jurang yang lebih dalam. Kejahatan terkadang tidak datang dari kemiskinan atau kebencian, melainkan dari rasa jijik terhadap sesama jenisnya sendiri. Malam terakhir sebelum meninggalkan ruang interogasi, Harry meninggalkan sebuah kalimat yang akan selalu diingat oleh para penyelidik. "Menangkap saya itu mudah. Tapi di luar sana banyak orang yang siap merangkak sendiri ke mulut buaya." Apa kalian berani menutup semua kolam yang ada di kepala mereka? Ketika kolam buaya itu akhirnya kering kerontang, dan serpihan tulang manusia tertata rapi di meja forensik, vonis untuk Harry Santoso hanyalah masalah waktu. Hari sidang terbuka yang digelar di halaman Balai Desa Sukatani, sejak subuh warga sudah berkumpul padat. Mereka berdesak-desakan, ada yang menggendong anak kecil, ada yang membawa foto korban. Wajah-wajah mereka bengkak karena tidak tidur berhari-hari. Ketika Harry digiring keluar dengan tangan di borgol, matanya masih keruh. Seolah melihat kawanan buaya tak kasat mata berenang di dalam kepalanya. Beberapa ibu yang kehilangan suami dan anak menunjuk lurus ke wajahnya dan berteriak, "Kembalikan suamiku, kembalikan tulang dagingnya!" Ibu tua Pak Tono jatuh pingsan di barisan depan. Istri Bimo kurus kering seperti bayangan, memeluk erat cincin perak berkarat yang berhasil dikeluarkan forensik dari perut buaya. Hanya anak laki-laki Pak Sastro, orang yang nyaris dituduh, berdiri diam, matanya memerah menahan amarah pada Harry, karena kejahatannya nyaris membunuh kehormatan dan nyawa ayahnya. Hakim membacakan dakwaan. Setiap kasus orang hilang, setiap potongan tulang yang diangkat dari lumpur, setiap kalimat yang dibacakan membuat kerumunan menahan isak tangis. Ketika ditanya kata-kata terakhir, Harry hanya menyeringai, suaranya datar seperti gerimis. "Saya hanya memberi makan buaya, mereka pantas mati." Tanpa sedikit pun penyesalan, vonis hukuman mati dijatuhkan. Suara palu hakim yang diketuk terdengar kering seperti suara cakar buaya di lantai semen. Mobil tahanan perlahan meninggalkan halaman balai desa. Di belakangnya hanya tersisa tangisan pilu para ibu, gumaman doa untuk arwah-arwah yang malang, dan sebuah luka. Sukatani akan menanggungnya untuk waktu yang sangat lama, karena keadilan mungkin bisa menutup sebuah kasus. Tapi luka di hati mereka yang ditinggalkan, tidak ada pengadilan yang bisa memvonisnya.
Beberapa bulan kemudian, orang-orang mendirikan sebuah tugu batu kecil di bawah pohon beringin di ujung desa. Di tugu itu tidak terukir nama Harry, tidak menyebut tentang kawanan buaya, hanya terukir 2 kata, jangan lupakan. Karena Sukatani mungkin akan kembali damai, tetapi bekas lukanya tidak akan pernah pudar. Dan jika Anda sedang mendengar cerita ini, ingatlah, ada kejahatan yang tidak bersembunyi di kedalaman hutan, melainkan di sudut kolam yang menatap kita melalui selaput mata. Satu-satunya cara agar tidak menjadi mangsa adalah dengan tidak pernah menjadi orang tak terlihat di tanah kelahiran sendiri. Terkadang, kejahatan tidak bersembunyi di tempat yang jauh, melainkan ada di samping kita. Berkedok sebagai orang baik, minum segelas tuak bersama, tertawa seolah tidak pernah melakukan hal berdarah dingin. Tapi yang membuat kejahatan bertahan lama bukan hanya karena pelakunya terlalu kejam, tetapi juga karena terlalu banyak nasib yang dilupakan, diremehkan, dan diabaikan seperti sampah. Jika masyarakat mau berhenti sejenak untuk mendengar rintihan lemah dari jiwa-jiwa yang tersesat, jika orang-orang mau menahan satu kalimat perhakiman, melihat lebih dalam di balik penampilan lusuh atau kasar, mungkin kolam-kolam berlumpur yang anyir itu tidak akan pernah punya kesempatan untuk muncul. Di tengah dunia ini, jangan biarkan siapapun harus hidup sebagai umpan bagi monster, hanya karena kita memilih untuk berpaling. Teman-teman nontonnya dari mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu. Gimana menurut kalian tentang cerita barusan? Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dimanapun teman-teman berada, aku berdoa semoga kalian semua selalu sehat, damai, bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Oh iya, kalau kalian punya cerita menarik atau pengalaman pribadi yang seru, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi atau hiburan buat kita semua. Aku tunggu cerita dari kalian.